Halo sahabat Sloder, gimana? Gak kerasa ya sudah kelas 12 aja nih. Kalian habis lulus nanti rencananya mau ngapain? Mau kuliah dulu? Atau mau langsung kerja? Atau mau ambil gap year dulu? Oke, buat kalian yang mau langsung kerja, ada dua surat penting nih yang harus kalian pahami terlebih dahulu. Yang pertama, ada surat lamaran pekerjaan yang berfungsi untuk menawarkan diri kita terhadap suatu lowongan atau posisi yang ada di suatu perusahaan atau lembaga resmi tertentu. Yang kedua, ada daftar riwayat hidup atau yang biasa dikenal dengan CV, kurikulum vitae, yang berisi mengenai rangkuman yang menggambarkan mengenai diri kita. Nah, tapi bagaimana sih struktur dan isi dari kedua surat tersebut? Nah, maka dari itu, saya, Obert Farani Fuseng dari kelas 12 MIPA 1 nomor absen 6 akan menjelaskan mengenai kedua surat tersebut. Baik, mari kita simak video berikut. Baik, pertama-tama kita jelaskan dulu mengenai surat lamaran pekerjaan. Di pojok kanan atas surat selalu ditulis tempat dan tanggal surat ditulis. Dilanjutkan dengan hal dan lampiran. Hal berisi mengenai garis besar dari isi surat. Lampiran berisi mengenai berapa banyak lampiran yang kalian cantumkan dalam surat ini. Bisa kalian tulis 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, ataupun 10 lembar sesuai dengan banyaknya lampiran yang kalian cantumkan. Bila lebih dari 10 lembar, kalian bisa menulisnya dengan satu berkas. Kemudian dilanjutkan dengan alamat penerima atau perusahaan yang kalian lamar. Seperti yang bisa dibaca, yang terhormat, Bapak atau Ibu pimpinan atau HRD dari perusahaan ini dengan alamat ini. Ingat, dalam menulis alamat selalu jalan dan nomornya jangan disingkat ya, ditulis dengan lengkap. Kemudian dimulai dengan salam pembuka, umumnya ditulis dengan hormat. Kemudian dilanjutkan dengan isi surat. Isi surat terdiri dari alinea pembuka, identitas penulis atau pelamar, nilai plusnya, kemudian daftar lampiran. Nah, pertama kita bahas dulu mengenai alinea pembuka. Dalam alinea pembuka, kalian bisa menyebutkan dari mana kalian mendapatkan informasi mengenai lowongan pekerjaan ini. Misalkan mendapatkannya dari internet, ataupun radio, atau iklan di koran, ataupun dari televisi. Kemudian kalian menyebutkan posisi apa yang kalian lamar dalam surat ini. Di sini saya melamar sebagai desainer grafis. Kemudian dilanjutkan dengan identitas pelamar. Biasanya berisi nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, nomor telepon, dan email. Dalam menulis informasi identitas selalu dimulai dengan huruf kecil, karena mulai dari sini hingga email itu masih merupakan satu kalimat. Ingat, dalam menulis identitas juga ditulis dengan lengkap ya. Misalnya nama ditulis dengan lengkap, jangan disingkat-singkat. Kemudian kalian bisa menceritakan bila kalian punya pengalaman kerja atau mungkin kalian punya bakat atau minat tertentu yang bisa menjadi nilai plus. Kemudian kalian menyebutkan lampiran-lampiran yang kalian cantumkan. Umumnya ada daftar riwayat hidup atau CV, kurikulum vitae, kemudian fotokopi ijazah, fotokopi KTP, surat keterangan sehat dan tidak buta warna, pas foto terbaru. Karena saya melamar sebagai desainer grafis, tentu saya juga mencantumkan hasil cetak karya desain saya. Ingat, ditulis juga berapa banyak lembar di tiap lampiran kalian, supaya lebih mudah untuk diperiksa nantinya. Kemudian ditutup dengan alinea penutup, seperti yang tertulis. Demikian surat permohonan ini saya buat besar harapan saya agar diterima di perusahaan Bapak Ibu. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Kemudian ditutup dengan salam penutup, biasa ditulis hormat saya, dilanjutkan dengan tanda tangan dan nama terang. Seperti sebelumnya, nama terang ditulis dengan lengkap ya, jangan disingkat. Oke, berikutnya kita bahas mengenai kurikulum vitae. Seperti yang dibahas sebelumnya, kurikulum vitae berisi mengenai rangkuman atau ringkasan mengenai diri kita. Dimulai dengan data pribadi, yaitu nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status pernikahan, alamat, nomor telepon, dan email.
Berbeda dengan yang di surat lamaran pekerjaan, dalam kurikulum VTI kalian bisa menuliskannya dengan memulainya dengan huruf besar, karena tiap bagian ini bisa berdiri sendiri. Kemudian kalian bisa menuliskan riwayat pendidikan kalian, ditulis dengan lengkap ya. Ini saya menuliskannya mulai dari playgroup, TK, SD, SMP, hingga SMA. Ini ceritanya saya masih baru lulus SMA, jadi saya belum kuliah, jadi saya itu. Kalau kalian sudah kuliah ya juga dicantumkan. Kemudian kalian bisa menuliskan kemampuan yang bisa menjadi nilai plus untuk diri kalian. Di sini saya menuliskan saya mempunyai keahlian dalam bidang komputer, keahlian dalam bidang grafis, dan keahlian bahasa. Kemudian kalian bisa menceritakan bila kalian ada pengalaman berorganisasi, karena perusahaan-perusahaan lebih menyukai bila pegawainya itu pernah punya pengalaman berorganisasi sehingga bisa diyakinkan kalau orangnya ini bisa kerja dalam tim. Selain itu kalian bisa mencantumkan juga bila kalian punya prestasi atau mungkin pengalaman kerja apa yang bisa mendukung, jadi kalian punya nilai plus juga gitu loh di mata perusahaan. Tapi ini berhubung ceritanya saya baru lulus SMA, jadi ya saya belum ada pengalaman kerja apa-apa, jadi belum ditulis juga. Gimana? Sekarang sudah paham kan tentang kedua surat tersebut? Semoga bermanfaat ya. Sekian dari saya, terima kasih.